Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sudah berapa lama sejak mereka melakukan pertempuran yang begitu menyenangkan? Seperti yang dikatakan Long Hao Shen, assassin bukanlah yang paling ahli dalam pertempuran bertahan, tetapi dalam serangan malam dan penyergapan. Setelah mempertahankan serangan mendadak seperti itu dan kehilangan begitu banyak kekuatan, bahkan jika iblis memulai serangan terhadap benteng pengusir iblis, kekuatan mereka terbatas. Dan, dengan bantuan sihir terlarang Long Hao Shen, para prajurit dan tenaga kerja yang saat ini berada di benteng pengusir iblis kembali ke penampilan lama mereka. Kepala kuil, saya meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran bertahan. Long Hao Shen segera mengungkapkan. Zheng Yue mendengus, bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu masih harus melakukannya. Benteng pengusir iblis kami adalah yang paling kekurangan penyembuh. Han Yu dan kamu akan memainkan peran sebagai penyembuh kami. Segalanya tidak bisa lebih baik jika kamu bisa sekali lagi mengaktifkan mantra terlarang hari itu. Long Hao Shen terdiam, diam-diam berpikir, saya seorang ksatria, bukan penyembuh. Namun, Zheng Yue telah melepaskannya dengan susah payah, jadi dia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan terus terang. Sebaliknya, Cai Er tetap dekat dengan sisi Long Hao Shen dengan senyum manis di wajahnya. Suasana hatinya hampir tidak bisa lebih baik, seolah-olah dia memiliki pandangan yang pasti tentang berbagai hal. Serangan iblis datang tanpa indikasi sebelumnya. Setelah fajar, pasukan iblis datang untuk melancarkan serangan mendadak, dengan gelombang iblis bila ganda yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju benteng pengusir iblis. Saat mereka berlari, tangan mereka yang berbilah berulang kali menusuk tanah, saat mereka mengeluarkan suara desir yang tidak menyenangkan. Kegelapan dan darah menyelimuti benteng pengusir iblis sekali lagi. Dari benteng pertahanan benteng pengusir iblis keluar sekitar setengah dari kekuatan asli yang membentuk resimen ksatria cemerlang. Di masa lalu, mereka selalu bertindak sebagai pasukan cadangan, hanya dikirim pada saat-saat paling kritis. Meski begitu, mereka telah kehilangan setengah dari pasukan mereka selama periode lebih dari setahun ini. Bukan karena Zheng Yue tidak ingin menggunakannya, tetapi hanya, sebagai bantuan yang dikirim kuil ksatria untuk kuil assassin, bagaimana mereka bisa dengan ringan mengizinkan pengunjung mereka untuk menanggung beban bahaya. Oleh karena itu, kecuali jika itu tidak dapat dihindari, Zheng Yue dan Zheng Lingxin tidak menggunakan resimen ksatria ini. Para ksatria yang membentuk resimen ksatria cemerlang tentu saja tidak bertindak sebagai penyembuh. Mereka ahli dalam pertempuran kelompok dan memiliki kekuatan pertahanan yang mencengangkan, tetapi kultivasi mereka membatasi mereka, karena mereka tidak benar-benar ahli dalam penyembuhan. Tetapi ketika mempertahankan kota, mereka jauh lebih efektif daripada rata-rata prajurit atau assassin. Para ksatria dengan tenang berdiri di dinding di benteng. Di samping masing-masing dari mereka ada sejumlah besar tentara serta para assassin. Pembalasan dalam skala besar tidak dapat dihindari dan pertempuran ini pasti akan sangat berbahaya. Zheng Lingxin, yang paling akrab dengan strategi militer iblis telah memikirkan rencana tentang bagaimana menghadapi serangan iblis kekuatan penuh. Oleh karena itu, semua kartu truf yang mereka miliki dikeluarkan. Setelah para ksatria yang membentuk resimen ksatria cemerlang selesai membentuk barisan, mereka semua segera berbalik bersama, memberi hormat ksatria ke lantai 2 benteng. Para ksatria mengetuk dada mereka, menghasilkan suara benturan yang bergema di seluruh benteng. Teriakan muram segera menyusul, dan suara gemerincing ini menjadi dorongan moral yang besar bagi para prajurit. Tentu saja, Zheng Lingxin tahu bahwa mereka tidak mengarahkan penghormatan ini padanya. Resimen ksatria brilian berada di bawah komandonya, tetapi penghormatan semacam ini hanya dilakukan di antara sesama ksatria. Berdiri di sisi Zheng Lingxin, Long Hao Shen melangkah dan dengan kuat membenturkan tangan kanannya ke dadanya, tiba-tiba mengangkat pedang tinggi-tinggi, berteriak keras, untuk kemuliaan para ksatria. Teriakan keras ini bergema di seluruh benteng pengusir iblis, dan pada saat yang sama, pilar cahaya yang cemerlang meletus dari pedangnya,
membentuk aliran cahaya pertama yang menyinari benteng pengusir iblis di ambang fajar. Untuk kemuliaan para ksatria, setiap ksatria yang hadir berteriak pada saat bersamaan. Mereka semua tahu bahwa kepala ksatria suci mereka telah datang ke benteng pengusir iblis. Meskipun orang ini hanyalah kepala ksatria suci sementara, bagi resimen ksatria brilian, rasanya seolah-olah mereka sedang menyapa. Bagi mereka, yang penting bukanlah siapa kepala ksatria suci ini, tetapi kuil ksatria benar-benar mengirimnya ke benteng pengusir iblis. Apa artinya? Itu berarti kuil ksatria mendukung kuil assassin, bahwa mereka tidak melupakannya. Karena senior mereka kepala ksatria suci telah datang, bukankah itu berarti dia akan memerintahkan mereka? Terlebih lagi, Long Hao Shen telah memberikan 2 kontribusi besar pada hari pertama setelah kedatangannya, dan sihir terlarangnya yang tak tertandingi menyelimuti seluruh benteng pengusir iblis. Sekarang, ketenarannya di benteng pengusir iblis hampir sebanding dengan Zheng Yue, dan untuk resimen ksatria brilian ini, itu adalah kehormatan yang tak tertandingi. Tidak ada panggilan lain yang menghargai kehormatan setinggi para ksatria. Kehormatan adalah hal yang paling mulia dalam hidup seorang ksatria, menjadikan kekuatan bertarung mereka yang paling mengerikan. Pada saat itu juga, untuk resimen ksatria cemerlang yang telah mengalami kelelahan seperti itu, seolah-olah mereka mendapatkan kembali semangat mereka. Bahkan dengan hanya berdiri di lantai 2 dan menyaksikan para pejuang ini, dia bisa merasakan hingar-bingar niat bertarung yang keluar dari mereka. Di sisi Long Hao Shen, Zheng Lingxin sekarang diam-diam mengutuknya. Perlakuan para ksatria ini terhadapnya tidak diragukan lagi juga sangat baik, tetapi bagaimanapun juga, orang ini berasal dari kuil ksatria. Bahkan jika Long Hao Shen tidak pernah benar-benar berurusan dengan mereka sebelumnya, mereka tiba-tiba menunjukkan semangat yang begitu tinggi hanya dari kehadirannya. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi sumber kecemburuan yang mengerikan? Tapi tentu saja, kecemburuan ini sama sekali bukan perasaan negatif. Orang yang dimaksud adalah, bagaimanapun, menantu laki-lakinya. Mereka bisa dibilang sudah berasal dari keluarga yang sama. Jelas, tidak mungkin bagi Zheng Lingxin untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa kehilangan. Posisinya di kuil assassin cukup besar, tetapi dibandingkan dengan posisi Long Hao Shen di kuil kesatrianya, itu mengalami perbedaan jauh tentang statusnya dan Long Hao Shen. Zheng Lingxin dengan cepat menghilangkan pikiran-pikiran ini dan mewariskan serangkaian perintah. Apakah semua meriam ajaib sudah siap? Persiapannya sudah selesai. Sebanyak 21 meriam ajaib utuh telah dimasukkan ke medan perang. Mereka semua telah diisi dengan kristal ajaib. Zheng Lingxin bertanya setelah beberapa saat merenung, untuk berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertempuran. Jika serangan itu berlanjut, kita bisa bertahan dengan kristal ajaib yang kita miliki selama 12 jam. Untuk mencegah panas berlebih, yang terbaik adalah menjalani proses pendinginan setiap 1/4 jam sekali. Zheng Lingxin mengangguk. Kemungkinan baru untuk meriam ajaib digunakan sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Apakah tim yang ditugaskan berada di posisinya? Semua siap. Bagus. Mata Zheng Lingxin bersinar dengan semangat, lalu dia mengeluarkan aura yang menakjubkan, berikan perintahku bahwa setelah iblis berbilah ganda memulai serangan mereka, para prajurit akan bergandengan tangan dengan resimen ksatria cemerlang untuk menjaga mereka di luar tembok. Meriam ajaib semuanya akan ditujukan pada ancaman udara. Jika angkatan udara musuh datang, mari kita pukul mereka dengan keras. Iya, Long Hao Shen masih berdiri di samping Zheng Lingxin. Mendengar serangkaian perintahnya, dia tahu bahwa bentuk benteng pengusir iblis tidak begitu bagus. Meskipun aliansi terus mengirim bala bantuan, serangan iblis yang tak ada habisnya akhirnya menyebabkan konsumsi penuh alat pertahanan benteng. Kali ini, mereka mampu mengisi kembali meriam ajaib mereka, tetapi benteng pengusir iblis masih jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa 6 dewa iblis besar tidak akan bergabung dalam pertempuran. Jika tidak, pertempuran ini akan cukup sulit. Ketua, ini darurat, lihatlah. Seorang tentara yang mengamati situasi dari jauh tiba-tiba berteriak. Zheng Lingxin bergegas ke titik pengamatan pertama di lantai 2 benteng.
Kemudian raut wajahnya yang santai segera sangat berubah. Long Haoshen mengikutinya untuk menyaksikan situasi dari atas, dan suasana hatinya segera menjadi berat dari pandangan. Hanya saja, di dalam pasukan iblis yang mendekat dari jauh, 6 pilar raksasa yang cemerlang menjulang tinggi dan menyinari seluruh pasukan iblis. Dan, 6 pilar raksasa ini secara bertahap mendekati benteng pengusir iblis, tidak diragukan lagi, ini adalah 6 pilar dewa iblis. Dari informasi yang dimiliki benteng pengusir iblis, selain dewa iblis Sagan, yang masih berada di puncak langkah ke-8, mereka semua mencapai langkah ke-9. Setelah meminjam kekuatan dari amplifikasi pilar dewa iblis mereka, kekuatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Watak kekuatan dari iblis ini jelas berarti bahwa mereka siap untuk bertempur sampai mati dengan benteng pengusir iblis. Selanjutnya, 6 pilar iblis besar bergerak bersama, memberi lebih banyak tekanan pada benteng pengusir iblis karena mereka juga memberikan dorongan yang cukup besar kepada iblis biasa. Pada saat yang sama, itu memberikan dorongan yang sangat besar dan tak terlukiskan pada moral iblis. Zheng Lingxin jelas terlihat cukup panik. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang baik, dari keheningannya saat ini orang dapat melihat bahwa serangan iblis kekuatan penuh memberi tekanan besar pada militer benteng pengusir iblis. Paman Zheng, jangan khawatir. Mari kita ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi, Long Haoshen berbisik di telinganya, dengan suara rendah yang hanya didengar oleh Zheng Lingxin. Zheng Lingxin menoleh dan meliriknya, sebelum mengangguk dengan cepat. Long Haoshen menarik tangan Cai Er, dan memberitahunya setelah merenung sejenak, dalam pertempuran skala besar, moral para prajurit adalah yang paling penting. Kita harus menghindari hilangnya moral dari pihak kita. Cai Er, ayo naik dan beri mereka pertunjukan. Saat dia mengatakan itu, tangan kanan Long Haoshen mengepal dan Raja Bintang muncul di sisinya. Sejak bermandikan hujan cahaya yang diprakarsai oleh Long Haoshen, sikap Raja Bintang tampak berbeda. Warna emas di bulu putih bersihnya bahkan lebih mencolok, dan matanya menjadi lebih lemas. Long Haoshen mulai mengangkat dirinya lebih tinggi, menunggangi punggung Raja Bintang. Zheng Lingxin menjadi khawatir, kepala ksatria suci seharusnya tidak terburu-buru bertindak gegabah. Di medan perang, dia secara alami tidak bisa menggunakan nama Long Haoshen. Haoshen menjawab dengan sikap tenang, dan memanggil Cai Er, sebelum mengetuk sayap Raja Bintang, yang menyebar ke atas. Sementara itu, Cai Er, berubah menjadi kilatan abu-abu yang mengikuti punggung Long Haoshen. Sayap hitam besar menyebar darinya, mengikuti Haoshen di daerah di atas benteng. Long Haoshen melambai ke Cai Er, untuk memberitahunya agar tetap dekat dengan sisinya. Sementara itu, iblis berbilah ganda yang lebih rendah sudah memulai kenaikan mereka ke kota pengusir iblis, dan kekuatan iblis utama terus maju. Setelah kedua orang itu melakukan percakapan singkat dan sederhana, mereka mengangguk berturut-turut sebelum berhamburan ke kedua sisi. Gunung pengusir iblis terletak tinggi, di pegunungan. Kedua sisi kota berdiri di puncak, oleh karena itu hanya area pusat yang terkena musuh. Ini adalah benteng alami sejati. Mengandalkan keunggulan alami itu, pihak benteng pengusir iblis telah menghentikan serangan iblis berkali-kali. Long Haoshen dan Cai Er, tiba dengan cepat di sisi masing-masing dari benteng pengusir iblis, mengendarai punggung Raja Bintang. Long Haoshen dengan lembut menepuk lehernya, Raja Bintang, pengalaman praktis yang akan kamu miliki sedikit harus bermanfaat untuk evolusi Anda. Raja Bintang berbalik untuk melihat Long Haoshen dan dengan penuh syukur mengangguk sebagai jawaban. Long Haoshen menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan pedang cahaya beriak. Perlahan mengangkat tangan kirinya, perisai ilahi matahari dan bulan diambil, namun tidak melepaskan pancaran oranye kebiasaannya. Long Haoshen, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Segera, dia memiliki kilasan kesadaran, benar. Sekarang adalah waktu fajar, ketika matahari dan bulan sedang menyeberang. Waktu ketika siput ilahi matahari dan bulan kehilangan efektivitas. Tapi ini benar-benar merusak rencana yang baru saja dia rumuskan bersama Cai Er. Cai Er, dan dia bisa dikatakan memiliki perhatian total semua orang.
Jika terjadi kesalahan ceroboh dalam rencananya, seluruh benteng pengusir iblis akan menjadi orang yang menderita pukulan yang mengerikan. Di sisi lain, Chai-er melayang di udara, melihat ke kejauhan. Pada titik tertentu dia mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya. Pada saat itu, sabit Dewa Kematian yang sangat besar muncul di tangannya tanpa suara. Segera, hamparan luas aliran udara abu-abu menyebar dengan Chai-er sebagai pusatnya, dan niat membunuh yang padat menyebar kemana-mana. Gelombang tirani energi spiritual mengeluarkan perasaan substansi yang luar biasa mengelilinginya. Rambut Chai-er mulai naik tanpa bantuan angin, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi warna hitam. Sabit Dewa Kematian bergetar sedikit, dan gelombang abu-abu bengkok yang mengelilinginya terus tumbuh lebih besar. Long Hao Shen melihat situasi Chai-er dengan sangat jelas. Rencana awalnya adalah melepaskan kemampuannya sebagai yang dipilih dewa di sampingnya. Bagaimanapun, pasukan iblis di depan tidak memiliki iblis yang berpengetahuan luas seperti Ahnan, dan sekarang dia juga telah mengganti tunggangan, mereka tidak akan dengan mudah mengenalinya. Selain itu, dia harus melakukannya bahkan jika itu berarti dikenali. Jika benteng pengusir iblis tidak berhasil melawan, apakah penting untuk menyembunyikan dirinya lagi? Melihat bahwa Chai-er sudah mulai melepaskan aura kematiannya, Long Hao Shen tidak mulai panik karena dia tidak dapat menggunakan perisai siput ilahi matahari dan bulan. Waktu tidak menunggu siapapun, dan kepindahannya memberinya waktu untuk memberikan pemikiran lebih lanjut. Saat ini, Long Hao Shen tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya waktu luang untuk mencoba menyembunyikan identitasnya. Tidak dapat menggunakan perisai siput ilahi matahari dan bulan, dia hanya memiliki pedang Arya Dewi Cahaya yang tersedia untuk digunakan. Bagaimanapun, dia masih hanya ksatria langkah ke-8, oleh karena itu hanya mengandalkan kekuatannya masih jauh dari cukup. Mungkin kultivasi Chai-er masih di bawahnya, tetapi dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menggunakan alat ilahi yang dimilikinya. Tepat ketika Long Hao Shen telah menguatkan dirinya untuk menggunakan pedang Arya dari Dewi Cahaya dengan kekuatan penuhnya, Raja Bintang mengiriminya pesan. Puan, haruskah kita mencobanya lagi? Mungkin kekuatan bersama kita sekali lagi bisa membangkitkan kekuatan perisai itu. Long Hao Shen tidak punya waktu untuk merenung dan segera menerima. Oke, kalau begitu mari kita coba. Hamparan besar cahaya keemasan menyebar di bawah kaki Raja Bintang saat sayapnya terbentang. Bintang emas memanjang dengan kecepatan yang menakutkan di bawahnya. Saat ini terus berlanjut, orang bisa melihat rambut putih di tubuh Raja Bintang berubah menjadi emas dengan kecepatan yang menakutkan. Tanpa ragu, Raja Unicorn Cahaya Bintang ini menggunakan kekuatan aslinya. Bentuk bintang emas di dahinya mulai mengeluarkan kecemerlangan yang menyilaukan, yang menyebar ke seluruh tanduknya. Pada awalnya, itu hanya cahaya keemasan kecil. Tapi itu meluas seperti api untuk membentuk pentagram, mencapai diameter 10 meter, mengelilingi Long Hao Shen dan Raja Bintang. Sama seperti ketika Long Hao Shen menggunakan kemampuan pengumpulan momentum, kabut emas lebar muncul di atas pentagram ini. Setelah Raja Bintang menggunakan kemampuan ini, Long Hao Shen merasakan esensi cahaya dalam dirinya berubah menjadi sangat tebal, karena hampir semua cahaya di sekitarnya tampaknya dikumpulkan ke sisi mereka. Di langit, sinar fajar jauh lebih redup daripada saat kedatangan pertama mereka, dan penampilan mereka menerangi seluruh medan perang. Raja Bintang menggunakan kemampuan eksklusifnya, serta skill paling kuat yang dapat digunakan oleh Unicorn. Di seluruh sukunya, hanya dia, sebagai raja mereka, yang bisa menggunakannya. Namanya, Domain Bintang. Domain Bintang sangat berbeda dari domain biasa yang digunakan oleh iblis dari langkah ke-9, karena bahkan sebagai unicorn terkuat, dia masih hanya mencapai langkah ke-8 dan tidak lebih. Oleh karena itu, skala efek domain ini tidak akan terlalu besar. Hanya mencapai diameter 10 meter, utilitas domain ini mengikuti kemampuan unicorn, memberikan dorongan menyeluruh. Itu mampu dalam waktu singkat untuk meningkatkan konsentrasi esensi cahaya dalam domain 10 kali lipat, menyerap sinar cahaya di luar dengan kecepatan panik untuk mengisi dirinya sendiri. Dalam rentang waktu ini,
tubuh Raja Bintang akan memasuki keadaan yang dekat dengan penyalaan diri. Oleh karena itu ini tidak bisa bertahan terlalu lama, jika tidak maka akan mengancam nyawanya sendiri. Fakta bahwa dia bersedia menggunakan domain bintang hanya bisa berarti bahwa Raja Bintang menaruh semua keyakinannya pada Long Hao Shen, membantu memukul tanpa mengorbankan apapun. Faktanya, Raja Bintang dan Long Hao Shen tidak memiliki kontrak di antara mereka, dan Long Hao Shen pasti tidak akan memaksanya untuk melakukan hal seperti itu. Ini adalah amplifikasi domain. Meskipun tidak mencapai tingkat sihir terlarang karena tingkat kultivasi Raja Bintang, itu sudah mendekati kesempurnaan.